Halo, semua perkenalkan namaku Sulistyo Adi. Cerita yang akan aku bagikan ini dibuat sebagai bagian dari tugas pendidikan agama ujian tengah semester 1. Semoga apa yang aku ceritakan kali ini bisa menjadi bahan renungan dan inspirasi bagi kita semua. Malam itu, aku duduk di teras kos, memegang secangkir kopi yang masih mengepul. Suara malam dan angin yang lembut terasa seperti teman yang setia, menemani pikiranku yang riuh setelah seharian sibuk kuliah dan tugas. Rutinitas yang terus berulang membuatku bosan. Bangun, kuliah, tugas, makan, tidur, lalu ulang lagi esok hari. Aku menatap bintang-bintang yang samar di langit kota dan bertanya dalam hati, sebenarnya untuk apa aku menjalani semua ini? Apa hidup cuma sebatas kuliah, kerja, lalu tua? Pertanyaan itu seperti lonceng kecil yang mengguncang pikiranku. Awalnya, aku merasa gelisah, tapi kemudian aku mulai membiarkan diri meresapi tiap momen yang kulalui. Aku tersadar, hidup tidak selalu harus punya jawaban besar. Makna tidak selalu tersimpan di pencapaian spektakuler atau gelar yang membanggakan. Kadang makna muncul dari hal-hal sederhana, tertawa lepas dengan teman di kantin, mendengar cerita orang tua di telepon, atau membantu seseorang yang sedang kesulitan meski hanya sebentar. Secangkir kopi di tanganku menjadi simbol itu, sederhana, hangat, dan nyata. Aku belajar untuk melihat bahwa setiap momen, sekecil apapun, bisa menjadi sesuatu yang berarti. Makna hidup tidak selalu ditemukan di puncak, tapi di langkah-langkah kecil yang kita jalani setiap hari. Aku meneguk kopi terakhir, menatap langit malam dan tersenyum. Tidak semua pertanyaan harus dijawab hari ini. Kadang cukup dengan sadar bahwa kita sudah berjalan, merasakan dan memberi sedikit arti pada hari yang kita jalani. Dan malam itu, di teras kos yang sepi tapi penuh kesadaran, aku merasa damai. Hidup memang tidak selalu mudah, tapi setidaknya aku belajar untuk menemukannya dalam hal-hal sederhana. Beberapa hari setelah malam penuh renungan itu, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu sering kulewatkan. Suara burung di pagi hari, aroma tanah setelah hujan, bahkan sinar matahari yang menembus jendela kamar kos. Semua terasa seperti sapaan lembut yang selama ini tidak kudengar karena terlalu sibuk mengejar sesuatu yang entah apa. Aku mulai membawa buku catatan kecil kemanapun aku pergi. Bukan untuk mencatat tugas, tapi untuk menulis hal-hal kecil yang membuatku tersenyum setiap hari. Seperti ketika ibu mengirim pesan singkat, "Jangan lupa makan, nak." Atau ketika teman sekos datang mengetuk pintu hanya untuk berbagi gorengan hangat. Dulu hal-hal seperti itu terasa biasa saja, tapi sekarang aku tahu di sanalah kebahagiaan diam-diam bersembunyi. Suatu sore, aku duduk di taman memperhatikan anak-anak kecil bermain sambil tertawa. Aku iri, tapi bukan karena mereka bahagia. Aku iri pada cara mereka menikmati momen tanpa berpikir terlalu jauh. Aku bertanya dalam hati, kapan terakhir kali aku benar-benar hadir dalam hidupku sendiri, tanpa terburu-buru memikirkan hari esok. Hari-hari berikutnya berjalan lebih ringan, bukan karena tugas berkurang, tapi karena hatiku lebih tenang. Aku belajar untuk tidak selalu menuntut hasil besar. Cukup berusaha dengan tulus dan menyerahkan sisanya pada waktu atau mungkin pada Tuhan, yang selalu tahu kapan saat terbaik untuk memberi. Malam-malam di teras kos kini menjadi rutinitas baruku. Kadang aku hanya duduk, kadang menulis, kadang diam sambil menatap langit. Di setiap malam itu, ada semacam kedamaian yang pelan-pelan tumbuh di dalam dada. Aku tidak lagi terlalu takut akan masa depan karena aku sadar hidup bukan perlombaan, melainkan perjalanan yang harus dinikmati langkah demi langkah. Suatu malam, hujan turun dengan lembut.
Aku menatap titik-titik air di jalanan, mengingat semua keresahan yang dulu sering membuatku sulit tidur. Sekarang aku tidak ingin melawan hujan itu. Aku hanya ingin mendengarkannya. Di tengah suara hujan, aku berbisik pelan, "Terima kasih Tuhan untuk semua yang sederhana tapi berarti. Untuk kopi, hujan, teman, dan waktu yang Kau beri agar aku belajar menghargai kehidupan ini." Aku meneguk kopi hangatku yang terakhir malam itu. Rasanya sama seperti dulu, tapi kini setiap tegukan punya makna baru. Aku sadar, mungkin aku belum tahu akan jadi apa nanti, atau kemana jalan hidup ini akan membawaku. Tapi malam itu, di bawah cahaya lampu yang temaram dan suara hujan yang lembut, aku tahu satu hal pasti. Aku sudah mulai benar-benar hidup. Dan cerita pergulataan eksistensial ini aku beri judul Kopi Malam oleh Sulistyo Adi dengan NIM 253114001.